Selamat datang kembali di kelas digitalisasi. Tetap bersama saya, Farhan, sebagai pemberi materi. Pada sesi kali ini, kelas digitalisasi membawakan tema, yaitu bagaimana cara kerja internet. Sebelum itu, kita akan membahas apa internet itu sendiri. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau bisa juga disebut dengan TCP/IP, sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi, meski dalam jarak yang jauh. Dapat dilihat dari gambar berikut, perjalanan internet dimulai pada tahun 1965, di mana WAN atau Wide Area Network pertama kali dibuat. Lanjut ke tahun 1969, pada tahun itu, pesan pertama kali dikirim melalui internet. Lalu, tahun 1970 sampai 1976, penggunaan LAN atau Local Area Network meningkat. Tahun 1983, Domain Name System pertama kali diciptakan. 1987, perusahaan Cisco mematenkan router pertama kali. 1989, WorldSTD.com menjadi yang pertama untuk memberikan akses dial-up. Dan di tahun 1990, tim Berners-Lee menciptakan HTML. Tahun 1991, World Wide Web atau WWW menjadi mainstream digunakan. Pada tahun 2018, terdapat 4 triliun pengguna di seluruh dunia yang menggunakan internet. Lalu, bagaimana cara internet bekerja? Pasti ada yang pernah bertanya-tanya ketika kamu melakukan browsing di internet, bagaimana bisa browser menampilkan halaman dari sebuah web. Untuk itu, saya akan menjelaskannya. Pertama, ketika kita melakukan browsing di internet, maka pada saat itu kita akan melakukan permintaan untuk dikirimkan data sehingga dapat menampilkan sebuah halaman web. Kedua, permintaan yang sudah kamu buat itu akan diubah menjadi sinyal digital yang bakal ditransfer melalui modem yang ada di rumahmu. Ketiga, sinyal digital yang berisikan permintaan data tersebut akan berpergian melalui kabel yang terhubung dari rumahmu menuju local area network yang ada di sekitar rumahmu. Keempat, sinyal digital lanjut berpergian menuju local area network regional yang biasanya diatur oleh ISP. ISP itu Internet Service Provider, seperti Telkomsel. Kelima, ISP tersebut akan melacak destinasi dari permintaan kamu, lalu mengirimkan permintaanmu ke alamat tersebut. Keenam, sinyal permintaan kamu akan sampai di alamat yang dituju, yaitu server dari halaman web yang kamu minta. Server web tersebut akan menerima permintaanmu, lalu akan mengirimkan ke kamu data yang kamu minta agar browser dapat menampilkan halaman web tersebut. Sudah kita bahas sedikit sebelumnya tentang ISP. Jadi, ISP itu apa sih? Ketika kita mengakses internet, maka dalam pengaksesan tersebut ada yang mengatur di belakangnya, yaitu perusahaan yang memberikan akses internet kepada kita secara individu maupun organisasi yang biasanya kita akan dimintakan pembayaran. Pemberian akses internet tersebut ada 3 jenis, yaitu ISP, OSP, dan WISP. Tidak lengkap jika kita belajar internet tetapi tidak tahu istilah yang di internet. Berikut ada beberapa istilah yang wajib kamu ketahui. Yang pertama adalah IP address. IP address adalah sebuah sistem pengalamatan unik setiap host yang terkoneksi ke jaringan berbasis TCP/IP. IP address bisa dianalogikan seperti sebuah alamat rumah,
Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar bisa sampai ke device yang dituju. Lalu ada domain. Domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protokol. Mengingat biasanya IP menggunakan angka-angka yang sulit dihafal. Dalam dunia internet, domain merupakan aspek penting dalam sebuah website. Fungsinya adalah sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Nah, di sini dapat kita lihat penulisan dari IP address dan domain. IP address dituliskan menggunakan angka-angka yang sulit untuk diingat, lalu ada domain yang penulisannya berupa kalimat yang mudah untuk diingat. Manfaatan penggunaan internet antara lain adalah untuk pendidikan, militer, hubungan, komunikasi, perdagangan, dan sebagainya. Ada manfaat, pasti ada juga keburukannya. Keburukan dari internet antara lain adalah pornografi, meretas atau meretaskan, carding, dan sebagainya. Oke, selesai sampai di sini dulu kelas digitalisasi pada sesi ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.